Yang kami hormati rekan-rekan kepala OPD, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, dan rekan-rekan pejabat eselon 3, eselon 4 dan pejabat fungsional, serta rekan-rekan kami peserta APEL yang kami banggakan. Marilah senantiasa kita ucap syukur. Alhamdulillah, bersyukurillah kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa hitung banyaknya dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam selalu kita tunjukkan pada junjungan Nabi Rasulullah yang kita nantikan sahabatnya dari yaumul qiyamah nanti. Amin. Bu Bapak dan rekan-rekan semuanya, pagi ini saya sengaja minta waktu untuk ambil apel karena memang sudah 2 bulan yang lalu sebenarnya saya ingin ambil apel karena bareng ada tugas-tugas tertentu dan juga alasan apel tanggal 17 tidak ada di 2 bulan terakhir ini karena berhubungan atau bersamaan dengan minggu yang sama ada upacara, sehingga baru sempat pada saat ini. Maka sebelum saya mohon maaf apabila ngambil apel pada ini jatahnya disub dan mohon maaf nanti agak lama sedikit ya, karena ada pesan-pesan akhir tahun yang harus saya sampaikan sesuai arahan dari Pak Wali dan juga masukan dari Bapak OPD yang harus saya tampung, saya sampaikan. Saya soalnya sebelum ambil apel ini kemarin saya ada WA, telepon pada beberapa OPD untuk apa yang perlu disampaikan di apel di akhir tahun ini untuk kita bisa laksanakan, kita pacu untuk akhir tahun ini capaian-capaian kita bisa berhasil. Saya terima kasih petugas apel, saya melaksanakan tugas dengan baik. Pada pembaca nanti minta hadiah dari kadismu ya. Nanti kalau dikasih saya tambahin, kalau kasih sedikit saya tambahin sedikit, kalau banyak saya tambahin banyak ya. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, waktu tinggal 30 hari kalau kita hitung dari pencairan SPM. Kalau hari-hari kita ini tanggal 21, berarti kan tinggal 39 hari atau 40 hari lah untuk sampai nanti 31 Desember 2022. Untuk itu pada semua OPD bersama jajarannya, tolong kegiatan-kegiatan akhir tahun dicek satu persatu ya. Karena barangkali ada kegiatan kadang lupa tidak diserap, kadang kalau tidak dioprak-oprak itu ATK aja Juni baru dicairkan, atau kegiatan belum kegiatan-kegiatan fisik ya. Ini musim hujan ya, tentunya Desember itu musim hujan, dan sesuai ramalan curah hujan pada tahun ini tinggi sehingga akan mengganggu tugas-tugas atau pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan karena cuaca ya. Saya ingatkan untuk tolong segera dicek, tidak percaya pada pelaksana atau staf di bawah, tapi juga ikut monitoring langsung di lapangan ya. Jadi kalau tidak ikut langsung ke lapangan itu nggak tahu kondisinya pekerjaan kita ya, harus cek setiap saat ya. Terus ingat juga dalam pekerjaan itu tidak hanya pada pekerjaan fisiknya, realisasi fisiknya itu realisasi administrasinya, keuangannya. Ini BPKAD telah membuat edaran batas untuk penyerapan SPM ya, mulai SPM dan SPC, GU, GU Nihil, TU Nihil, AS kontrak dan sebagainya. Ini ada yang mulai batasnya sampai 6 Desember, 13 Desember, ada yang 20 Desember. Ini sudah masuk semua. Ini tolong diperhatikan para pengelola keuangan, Bapak Ibu Sekjen bisa membantu kepala dinas untuk cek satu persatu ini ya. Selanjutnya juga cek juga spek, kesesuaian spek dan kualitas dari pelaksanaan kegiatan kita
Kalau memang ada yang kurang pas segera sesuaikan. Kalau memang sudah ada CCO, ada penyelesaian dokumennya harus lengkap, alasan-alasan argumentasi lengkap, demikian juga dasar hukumnya. Ya, karena ada suatu hal yang karena mungkin ada gangguan cuaca kemarin, tapi dengan alasan yang kuat. Ya. Ini juga kegiatan-kegiatan di akhir tahun ini banyak OPD yang ada kegiatan luar kota. Ya, siapa apa luar kota, yang penting memang urgen. Ya, kalau tidak urgen jangan. Kalau memang urgen tetap bisa cek kegiatannya, bisa lewat telepon, WA, grup dan WA, Japri dan sebagainya. Jangan sudah bepergian tidak cek, tidak telepon dan sebagainya. Ya. Ini meskipun keluar kota, kalau acaranya malam, pagi bisa masuk kantor dulu. Jangan acaranya di Malang atau Surabaya nanti sore, pagi sudah nggak ada. Ini tanda tangan dan pengecekan surat-surat kan. Ya. Itu saya minta pada teman-teman semuanya saja, ya, termasuk saya. Ya. Terus saya terima kasih pada 22 kemarin tahun ini ya, sampai dengan saat ini sudah ada beberapa penghargaan dan kegiatan-kegiatan yang cukup baik dan bisa ditingkatkan atau minimal dipertahankan untuk tahun depan. Ada WTP 12 kali, kota sehat, kota layak anak. Kota sehat ini tingkat provinsi ya, nanti kita tingkat nasional. Yang juga program lestari, juga kemudian pada wali kota yang peduli program ya. Terus kenaikan 2021 tahun 2021 kemarin kita perolehan PAD kita, capaian PAD kita prosentasenya tertinggi naikannya se-Indonesia untuk tingkat kota, dan capaiannya juga persentasenya lebih nomor 1 se-Indonesia. Juga realisasi APBD se-Indonesia kita nomor 5. Mudah-mudahan tahun 2022 ini bisa dipertahankan, tapi memang mempertahankan lebih sulit ya, mempertahankan apa saja lebih sulit ya. Jadi ini tapi harus disampaikan dan diupayakan ya. Juga ada ASN Achievement Award ya. Terus juga lencana Jer Basuki Malyono kepada Bapak Wali Kota karena terhadap perdulian dalam program MDGs ya. Juga kemarin juara 1 Railway Safety Award, yaitu tentang pemberian penyelamatan pedulian daerah terhadap keselamatan perlintasan kereta api ya. Juga ada APE. Nah, ini kita pertahankan atau kita tingkatkan dari madya menjadi utama. Mungkin juara 1 implementasi manajemen SN, kita juga sejatim. Penggerak operasi terbaik, juara 2 lomba kelurahan Jatim, dan sebagian yang tidak bisa disebut satu persatu. Saya terima kasih, dan ini akan terus kita ANEF. Saya akan pantau dan melaporkan pada Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, tetap juga pada Pak Ketua DPRD. Saya sering ketemu, saya sampaikan terhadap capaian dari masing-masing OPD ya, terhadap beberapa program-program kegiatan. Tidak hanya harus prestasi, tapi kegiatan-kegiatan yang strategis sudah dilaksanakan. Ada kegiatan tidak strategis tapi kegiatan yang problem solving, kegiatan yang solutif, tidak hanya kegiatan yang monoton saja ya. Kegiatan itu mengandung atau ada muatannya problem solving, itu luar biasa ya. Ini yang saya apresiasi. Dan yang sekarang masih proses, kami tolong ini terus ditingkatkan oleh PD yang leading sektor atau yang mengordinir ya, karena kita kalau yang koordinir tidak aktif ya, alhamdulillah ini teman-teman aktif dalam koordinir. Karena memang setiap saya keliling ke safari korbit dan berkunjung ke OPD, itu saya sampaikan kita harus aktif, jangan pasif. Jaga nih objek kita sebagai subjek ini aktif. Misalkan buat edaran, mengumpulkan berkas dari OPD sampai batas waktu, OPD ada sebagian yang belum mengumpulkan, langsung wah OPD kita sulit Pak, mengumpulkan ini susah. Jangan mengambil kesimpulan begitu ya. Jadi kita harus aktif memberikan daftar, mungkin rapat koordinasi kurang jelas atau dibuat daftar di grup WA ini yang sudah yang belum, pasti termotivasi. Jadi bagaimana
kita harus pandai-pandai mengondisikan agar objek itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan aturan yang kita tentukan. Ini saya minta gitu. Makanya kegiatan-kegiatan yang sekarang masih ada penilaian, yaitu MCP KPK. MCP KPK itu indikatornya sangat jelas terukur. Ya. Jadi kalau saya kelihatan OPD mana yang indikatornya sudah tercapai, mana belum kelihatan. Dari aspek pendapatan, dari aspek pengadaan barang dan jasa, dari aspek manajemen SN, dari aspek pengawasan, ya, dari aspek perizinan, macam banyak Pak itemnya indikatornya. Ini akan dinilai semua. Ya. Ini Pak Inspektur bersama jajaran Inspektorat Daerah, ya, ini tolong dalam minggu-minggu ini, karena terakhir tanggal 24. Jadi ini ada approval atau approve dari kementerian terkait. Ya. Jadi kalau masalah aset, ya ada approve dari Kementerian Negeri yang mengurusi aset. Demikian juga masalah kepegawaian, approve dari BKN dan sebagainya, atau dengan jaringan kementerian dan juga inspektorat. Ya. Ini sekarang sampai kemarin saya cek itu capaian kita masih 85%. Ya. Target kita 95%. Tahun kemarin kita ranking 4. Tahun sebelumnya juga ranking 4 sejatim. Saya terima kasih. Kita juga meskipun kota kecil bisa sesuai judul lagunya, kota yang kecil sing kawentar. MCP apa? Ini harus dipertahankan. Dan target nilainya ini ditingkatkan oleh KPK, ya, penanganan asetnya dan macam-macam dari item tadi. Jadi dulu ya kita nilainya 92, ini target 95. Ya, ini berat, tapi insya Allah dengan keaktifan kita bisa. Ya. Nanti biar inspektor adakan ANEP mana yang kurang dan solusinya apa. Juga sakit RB ini nanti Desember kita ada penilaian lagi, mungkin juga ke kementerian. Ini Pak Wali Kota berkali-kali sampaikan targetnya kita harus bisa A, sekarang ini kita BB. Demikian juga RB, ini pelaksanaan reformasi birokrasi dari B menjadi BB. Ini juga berat, tapi kita harus laksanakan optimal sesuai apa yang ditargetkan oleh Pak Wali Kota. Ya. Juga ini penilaian Tripura, saya insya Allah optimis dan semua optimis lah. Tapi Tripura ini dengan pengelolaan yang sampah yang bersih dan juga pengelolaan lingkungan yang baik, ini mudah-mudahan kita mendapatkan Tripura lagi. Ya. Selanjutnya kota layak anak tingkat nasional, APE tadi, kota sehat, dan lain-lain yang tidak bisa sebut satu persatu. Ini dalam tahap penilaian dan juga pelaksanaan PBD kita nanti, mudah-mudahan di akhir tahun kita mendapatkan prestasi atau realisasi cukup baik. Karena apa yang prestasi itu akan mendapatkan reward. Makanya kita dapat reward dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan di Kota Blitar untuk pembangunan jalan umum. Ya. Selanjutnya saya juga apresiasi terhadap program kegiatan yang strategis dan event-event serta kegiatan problem solving atau kegiatan-kegiatan yang solutif dan juga kegiatan pemicu dan pemacu pada pelaksanaan untuk mewujudkan Blitar yang keren. Di antaranya Pasar Blitar Jadul, kemarin kita sudah bisa laksanakan meskipun diundur ya. Terus band Carnival, ini cukup branding. Jadi kita harus pandai-pandai membuatkan kegiatan yang branding. Branding itu apa? Branded atau branding itu kegiatan yang sangat berkesan dan dikenal banyak orang. Ini yang saya harapkan. Ini dulu tidak ada biaya. Saya genap kekompakan kita untuk bisa melaksanakan ini dan semua PD bisa tampilkan dengan sempurna. Menurut saya, ya. Terbukti bahwa kemarin 3 hari YouTube ada band Carnival 182.000. Itu sudah di atasnya Jember Fashion Festival sampai hampir 1 bulan hanya 140.000. Nah, belum tahu sampai sekarang. Kalau kamu kita viralkan lagi bisa. Medsosnya kita viralkan nanti bisa tambah lagi yang lihat, ya, atau diberitakan. Terus
Blitar Batik Festival, Blitar Kopi Festival, Bung Karno-ran, Soekarno-ran, RTKR, MCTV, Bali Latar Festival. Saya terima kasih juga beberapa OPD yang telah melaksanakan arahan kami dan juga Pak Wali Kota untuk mengadakan kegiatan event regional. Event tidak harus lomba, rapat-rapat tingkat regional atau tingkat wilayah sewilker Kediri atau ex-Asien Kediri di Kota Blitar. Ini hanya beberapa OPD aja yang sudah laksanakan. Yang lainnya saya tunggu nanti di tahun 23 ya. Misalkan AUT Pol PP, apel besar Pol PP Sejatim di Kota Blitar sudah mendatangkan juga launching gerakan peduli stunting Sejatim, juga mungkin pertemuan kepala bagian protokol Sejatim atau apa yang sudah kemarin. Saya terima kasih. Saya tidak apa yang saya ingat itu ya. Dan kegiatan bulan Bung Karno kemarin alhamdulillah berhasil. Festival santri ya, launching serenada, dan saya terima kasih Kominfo juga juara 3 pemula medsos terbaik Sejatim, launching pakaian tradisional identitas Kota Blitar, Waspadana dengan Blangkon atau Udeng Joko Pangon. Kita sudah launching sebagai pakaian tradisional identitas Kota Blitar, dan juga launching lagu Blitar Kaunta sebagai lagu ikonik Kota Blitar. Ini harus kita viralkan ya. Kalau hanya kata launching saja, ya sekedar launching saja. Makanya tujuannya apa? Kita ikon Blitar Bumi Bung Karno, kita harus ikon yang lain supaya nama besar Bung Karno atau Blitar Bung Karno lebih besar lagi. Misalnya dengan pakaian khas tradisional itu, jadi orang lihat pakai udengnya saja, nggak usah pakai baju lengkap Waspadana, udah tahu itu orang Blitar. Pakai top udeng itu, tahu itu orang Bali, orang Banyuwangi, orang Jawa Barat, itu orang Madura, udah tahu kan. Nah, Kota Blitar harus punya itu karena yang belum ada ya. Masalah kurang sempurna nanti bisa disempurnakan, undang-undang dasar aja bisa dirubah ya, tapi itu sudah ada kajian historis akademisnya, silakan. Terus kita launching Blitar Kaunta lagu itu kita untuk banyak, jadi keluarganya buka sangat welcome terhadap apresiasi pemerintah Kota Blitar. Kita beri royalti yang tidak mahal ya. Terus kita launching, kita ikut terkenal. Bukan berarti itu tidak apa memberi kesempatan pada lagu-lagu yang ciptaan daerah, silahkan, tapi yang betul-betul viral. Jadi dengan lagu itu saya sudah ingat Blitar ya. Nanti harus diviralkan buat genre instrumentalia, dan juga dalam bentuk keroncong, dalam bentuk saksofon, kulintang, gamelan, jazz dan sebagainya. Nanti kita putar di semua hotel, restoran, kantor-kantor, dan setiap acara-acara. Demikian juga baju Waspadana, semua ASN harus punya lah, paling nggak 2-3 nanti ya. Untuk apa kita tambah? Siapa yang bangga dengan kita kalau bukan dari kita sendiri? Nanti juga anak sekolah secara bertahap, mungkin topinya dulu dan sebagainya. Dan hotel-hotel sudah saya minta untuk Kadis Budpar, untuk resepsionisnya itu pakai begitu ya, di setiap hari libur dan hari-hari akhir pekan ya. Juga ini karena saat ini ada HOT Korpi, jadi HOT Korpi ini tanggal 29 November, dan ini juga kegiatan sedang berlangsung. Saya mohon maaf, ini pelaksanaan pengadaan KN Korpi terhambat karena suatu hal demi keamanan dan sebagainya. Maka saya meminta, saya dapat edaran Korpi semua harus beli sendiri ya. Dan ini bisa tanya di daerah lain juga beli sendiri ya. Tapi nanti kalau sudah kita bisa pengadaan bisa selesai, kita bagian kain dan celananya ya, kain batik dan lainnya. Tapi sementara beli sendiri, saya minta tanggal 29 November ini semua sudah pakai. Di kabupaten sebelah, di provinsi dan kabupaten sebelah kita sudah semua juga beli sendiri ya. Kita sebenarnya sudah berkomitmen untuk ada dari koordinator ya. Tolong itu Kepala OPD dan Bu Sekdin, Pak Sekdin dan Pak Kabid untuk bisa mengkoordinir teman-teman jajaran di OPD-nya. HOT Korpi nanti semua harus pakai korban. Yang tidak nanti biar Pak Peleton sendiri aja ya. Mungkin ada alasan tentu nggak apa-apa, tapi
150 di sini 200 saja ya, nyawer aja 200 saja. Oke. Saya minta insya Allah ini teman-teman solid, dan kegiatan yang lain Pak Korpi tolong keaktifan teman-teman yang belum kegiatan sudah, saya terima kasih. Donor darah dan kegiatan yang lain-lain juga kita support, dan kegiatan yang belum mulai upacara, ziarah, tasakuran, dan lomba sing kontes dan sebagainya, kunjungan rumah sakit kemarin sudah. Jadi kita harus kompak, solid kegiatan kita. Siapa yang bangga dengan korps kita kalau bukan kita? Kita aja nggak bangga, itu keliru, namanya nggak syukur ya. Makanya kegiatan tentu tolong keaktifan teman-teman untuk HUT kita di tengah kesibukan kita ya. Nanti di upacara saya minta nampak semua sudah pakai korpret. Selanjutnya kami minta juga teman-teman OPD ya, mulai jajaran atas sampai bawah itu harus lebih aktif, inovatif, kreatif, dan bikin sensasi ya, kegiatan yang betul-betul sensasi, branded tadi. Jadi kegiatan kalau tidak bikin sensasi, meskipun prestasi, kurang greget Pak. Makanya saya minta di masing-masing OPD aktif di medsos. Saya anep semuanya Pak, kegiatan-kegiatan. Anep itu apa? Kita cek capaian progres dari masing-masing OPD dalam hal keaktifan dalam medsos, dalam hal pemungutan Basnas, koperasi, ya, MCP KPK, Sakip, branding stiker masalah mobil. Kita branding ke Blitar bukan masalah mobil kantor. Makanya saya heran kalau ada mobil dinas di branding tidak berkenan. Padahal itu mobilnya dinas, BBM-nya dinas, sopirnya diberi dinas, di branding dia dinas, masih tidak berkenan. Pak Wali juga contohin, saya juga contohin ya. Bukan untuk siapa saya, untuk kota ya. Jadi ini kota Blitar harus sesuai visinya Pak Wali. Blitar keren, keren dari aspek apa aja, tidak hanya olahraga, budaya, agama, macam-macam ya. Kita harus ya, percuma kalau visinya Pak Wali Blitar keren tidak bisa wujudkan ya. Jadi apa saja kita aneh capaian dari masing-masing OPD ya, pastabikul khairat, jadi harus berlomba kebaikan ya. Ini yang saya minta ke teman-teman, saya motivasi. Dan kegiatan strategis yang problem solutif tadi juga saya aneh Pak, saya tahu ya, di akhir tahun ini saya minta semua APD membuat apresiasi kepada stakeholdernya, baik OPD maupun kepada lembaga atau masyarakat stakeholder kita. Satu contoh, Dinas Parbud memberi apresiasi pada pelaku wisata yang baik, mungkin dari aspek keaktifan bayar retribusi atau aspek membawa pengunjung ke makam Bung Karno ya. Kemarin seniman sudah diberi apresiasi dengan keribet di sana, baik seniman yang berjasa pada kota Blitar, yang lain monggo ya, apresiasi BPKAD pada objek retribusi yang terbaik, misalnya hotel terbaik mulanya ya, dengan OPD yang PAD-nya baik, semua harus beli. Kepada misalkan dinas pendidikan, kepada lembaga yang melaksanakan kurikulum merdeka yang terbaik, Serenada terbaik mana ya, dari aspek budayanya, budaya pelaksanaan religius dan sebagainya. Kalau tidak ada apresiasi Pak, hanya coba kalau baris Agustus tidak ada penilaian ranking 1 atau juara 1, 2, 3, coba. Jadi kita menampilkan dengan mengadakan festival itu lebih murah dan lebih menggigit dan lebih minded dalam arti berlomba-lomba kebaikan. Kita tidak sama ya. Coba sama nanggap tarian, nanggap penyanyi sama dengan festival nyanyi atau festival nari, biaya mana? Pasti kalau kita nanggap kita mengeluarkan uang. Kalau kita beri apresiasi, dan saya kangelan sedikit, tapi ada
ada semangat. Tidak perlu apresiasi dalam bentuk uang. Kalau ada, alhamdulillah. Penghargaan aja. Tiap OPD, dinas koperasi misalkan, pada UKM mana yang baik, pada koperasi mana yang baik, pada perusahaan mana yang baik dalam pelaksanaan BPJS tenaga kerjaan, kesehatan, bisa kerjasama. Kalau tidak ada nilai Pak, ya segini aja, tetap ya segini aja. Terus maju kartu, maju kartu, saya nggak mau itu. Saya berdosa. Semua OPD nanti kata Sekjen Pak Wali, semua harus memberi apresiasi pada stakeholdernya. Dinsos, pada TKS, nah bisa ada kelurahan. Ini Pak, terima kasih Pak Lurah, Pak Camat, dosa jajaran ada di sini. Beri penghargaan itu, apresiasi kelurahan mana. Demikian BBB kan ada rankingnya, hasilnya yang paling baik mana. Demikian juga mungkin dalam pengelolaan di TKS-nya bagus, dalam melakukan verbalnya bagus. Ya. BKD juga itu bisa. Ya. Jadi kalau tidak ada penilaian seperti itu, ya hanya Pak, ya, saya akan aneh gitu. Ya. Itu saja. Kepada misalnya insan perhubungan, pada petugas yang aktif menjaga perlintasan itu mana, beri apresiasi. Apresiasi tidak perlu. Memang kita kangenan buat penilaian yang seobjektif mungkin. Kalau sulit secara umum menilai secara tematik hal tertentu saja. Ya. Misalnya dulu di akhir tahun sudah saya siapkan edaran ke masing-masing PD. Ini saya beri bocoran dulu. Ya. Terus selanjutnya saya minta teman-teman khususnya pada jajaran pejabat struktural fungsional, tolong lebih aktif dalam membina, membimbing stafnya, khususnya dalam membuat konsep legal drafting. Legal drafting itu tidak hanya tugasnya bagian hukum. Legal drafting itu juga hanya perda, perwali, surat, nota dinas, itu sudah legal drafting. Jadi kalau dari legal drafting sekarang enak, tinggal bisa lihat di Google contoh surat pernyataan seperti apa, contoh surat peringatan seperti apa, tinggal ngedit sedikit aja. Itu percayakan pada staff. Memang kita agak kangenan, biar kalian tahu. Buat konsep perwali, usul konsep perwali dan sebagainya. Jangan konsep perwali nyontoh yang dulu hanya couple cluster. Kebanyakan aturan itu harus nanti Pak Bakum harus bisa mengkoordinir itu. Jangan membuat aturan malah menyulitkan diri kita sendiri. Nah, buat aturan itu malah mengunci kita sendiri. Ya. Misalkan kepada kita malah tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sepanjang kita tidak ada kepentingan pribadi atau menstrea untuk melanggar hukum dan sebagainya, kita oke saja. Bahkan pasal-pasal itu untuk kita bisa mempertimbangkan orang tua sulit untuk intervensi, gak apa-apa selipkan di situ dengan pasal dan atau kecuali apabila memungkinkan pasal-pasal kita. Jadi kita bisa menilai, jangan sampai kita mau melaksanakan tugas untuk kebaikan malah tertutup oleh aturan yang kita buat sendiri. Ya, di legal drafting penting. Ada surat pernyataan, saya lihat suratnya itu atas saya bahas kata menyatakan tidak ada. Surat keterangan kata menerangkan saya cari di depan sampai atas, bawah saya atas tidak ada. Di baliknya juga tidak ada. Ini gimana? Kadang bedanya kata depan sama awalan itu tidak tahu. Ya. Ditempatkan sama di tempat yang strategis, di situ sudah ada bedanya. Di kata depan, di awalan itu ada masih ada beberapa staf kita yang tidak tahu. Kalau dibaca dan surat belum genap satu alinea sudah ganti alinea, mencukupi surat saudara nomornya tanggal sekian perihal sudah titik ganti sehubungan, itu belum genap satu alinea. Ya. Belum lagi perda perwali, bagaimana menulis pasal, bagaimana bab, bagaimana menulis ayat, bagaimana keterkaitan ayat satu dengan yang lain. Ini perlu Pak Kabak Hukum, ya, pada teman-teman. Ya. Saya juga nanti kegiatan yang tadi inovatif berarti launching yang nanti kita bisa. Saya sudah menyampaikan, insya Allah saya sudah terukur menyampaikan pada OPD. Saya pancing, misalkan
monggo launching misalkan 21 kelurahan Kota Blitar sebagai kelurahan kampung Pancasila. Tidak hanya 2, semua kelurahan viral Kota Blitar 21 kelurahan kampung Pancasila. Agak mahal. Launching pembatasan plastik. Kita harus mulai ini, Pak. Sekolah, kantor tidak boleh bawa botol merek tertentu, tapi dengan bawa tumbler atau minuman yang tanpa kemasan. Nah, kapan kita mulai untuk generasi kita mendidik kita? Nah, di sekolah-sekolah tidak boleh bawa itu. Di rapat-rapat bisa itu. Ya. Launching radio material tematik, saya tunggu. Radio kalau tidak tematik inovatif tidak ada yang dengarkan. Kalau tetap gitu ya sudah, saya tinggal. Berarti memang gitu-gitu aja. Ya. Tolong yang Pak Kaput organisasi SD yang namanya itu sudah dibendirakan nomenklaturnya. Kalau dulu SDN Bendo 1, jadi SDN 1 Bendo. Ini segera launching karena ini sesuai tata bahasa yang benar dan sudah ada perwalinya. Kapan itu mulai juga? Tadi apresiasi untuk stakeholdernya saya tunggu semua PD ya. Untuk pelaksanaan nanti kita siapkan edaran ya. Tolong teman-teman jaga kompakan, soliditas dan solidaritas sama kita, sama ASN, sama anggota Perpi. Jangan sampai informasi yang salah ya, tentang teman kita sampaikan ke ruang. Kita harus, apapun kita harus kita bela teman kita. Apabila itu salah pun bukan kita mengenai yang salah ya. Kalau semacam itu bisa ada solusinya, kita tutupilah, kita bantu, kita sampaikan ke pimpinan ini dan sebagainya. Jangan sampai malah dibully dan sebagainya, apalagi belum salah. Ya, ini penting karena kondisi ASN kita ini, kondisi pegawai seluruh Indonesia itu memang sangat memerlukan kekompakan kita, perlindungan hukum dan sebagainya. Maka saya minta pada Inspektorat selaku APIP dibantu oleh Kabak Hukum dan juga yang lain, Kalkesbang, BKP SDM dan sebagainya untuk menjaga kekompakan dan memberikan perlindungan pada ASN kita ini.